Halo saudara-saudara sekalian, posisi sekarang kita sedang berada di Volga Manor. Volga Manor itu apa? Volga Manor itu adalah kompleks wisata yang terletak di pinggiran kota Harbin, Provinsi Heilongjiang di China, gitu ya. Nah, Volga Manor ini dirancang untuk menampilkan budaya dan arsitektur khas daripada Rusia. Kita lihat bahwa suhu udara sangat dingin, yaitu minus 20 derajat Celcius. Dan kita sama-sama bisa lihat bahwa kiri kanannya ini sudah bersalju, gitu ya. Dan kalau kita lihat pohon-pohonnya, ini sudah tidak memiliki daun-daunan lagi, alias sudah kering dan diselimuti oleh salju pastinya. Yaitu berarti baik jalanan maupun pohon-pohon itu diselimuti oleh salju. Jadi kondisinya seperti ini ya. Jadi memang latar belakang daripada Volga Manor ini dibangun itu untuk menunjukkan kepada kita semua para wisatawan budaya Rusia yang sempat mengakar di Harbin, gitu ya. Kenapa kok mengakar di Harbin? Karena pada abad ke-19 Rusia itu membangun jalur kereta api timur Tiongkok atau yang disebut dengan Chinese Eastern Railway, gitu ya. Jadi sebagai implikasi logisnya itu banyak imigran Rusia pada saat itu menetap di Harbin, sehingga mereka membawa budaya, agama, dan gaya arsitektur mereka itu ada di Harbin. Nah, untuk melestarikan daripada memori tersebut atau sejarah tersebut, maka diciptakanlah atau dibuatlah suatu area yang bernama Volga Manor ini yang menampilkan cita rasa arsitektur Rusia, gitu ya. Jadi ini sangat mantap sekali ya. Nah, karena luasan daripada area ini sangat besar ya, jadi kurang lebih 600.000 meter persegi. Jadi memang sangat-sangat besar sekali. Jadi tidak memungkinkan bagi kita untuk keliling satu-satu kalau jalan kaki ya. Nah, kalau berjalan kaki ya tinggal capek nanti ya, capek di jalan. Nah, itu sebabnya kita sekarang ini lagi menuju ke yang namanya shuttle bus, gitu ya. Nah, di shuttle bus yang dapat kita lihat yang berwarna merah muda itu kita naik, gitu ya. Untuk menuju kemana? Menuju ke bangunan-bangunan yang bernuansa arsitektur Rusia ya, seperti itu. Nah, ini ya, kita memasuki daripada shuttle bus seperti ini. Mantap sekali kan? Nah, ini duduk ya, duduk di shuttle bus karena juga banyak wisatawan juga mau melihat keindahan daripada Volga Manor ini ya. Seperti apa sih indahnya Volga Manor itu ya? Itu ya. Oke. Ya, saudara-saudara, saya ingin saudara melihat fokus pada pohon-pohon yang sedang lagi saya syuting ini, ya. Nah, pohon-pohon ini walaupun kering, tidak memiliki daun, tetapi kalau kita berjalan di tengah pohon ini nampaknya cakep banget ini ya. Coba lihat ya. Kalau Anda bayangkan kalau Anda berjalan di antara pohon-pohon, kemudian di sekeliling Anda itu hamparan salju seperti ini. Mantap bukan? Halo guys, posisi sekarang saya sedang berada di Volga Manor ini ya.
Volga Manor. Ini lagi jalan-jalan di jembatannya, di mana kiri kanannya adalah very snowy, snow everywhere. Oke. Dari depan sana itu ada some kind like a castle. Name is Pavlov Castle. Ya. Wih. Jadi ini ibaratnya kita berjalan di tengah kiri kanannya snow. Luar biasa, pemandangan yang sangat menarik yang tidak bisa ditemukan di negara-negara tropis seperti Indonesia, bukan? Okay. Look everywhere. It's a very beautiful. Very, very beautiful. Okay. So many tourists here. It's from Indonesia, from Cambodia, from maybe Thailand. Okay. Menuju ke castle-nya, saudara-saudara sekalian. Wow. Sangat mantap ini. Oke. Nah, ini ya. Saudara sekalian, kita berjalan menuju castle-nya gitu ya. Castle-nya. Kita foto-foto di castle. Nah, kita akan jalan-jalan di jembatan ini. Ini salah satu jembatan yang paling terkenal di Volga Manor ya. Jadi dari jembatan ini kita akan menuju ke semacam istana, castle gitu ya. Dengan adanya boneka yang namanya Matryoshka. Ya, itu kalau Anda lihat boneka yang besar itu adalah boneka itu namanya Matryoshka. Boneka Matryoshka ini adalah ciri khas daripada souvenir-souvenir yang ada di Harbin. Atau kalau Anda ke Rusia, Anda akan banyak menjumpai daripada boneka-boneka yang Matryoshka ini, ya. Jadi sangat banyak sekali. Itu ciri khasnya seperti itu ya. Jadi di mana-mana kalau Anda di toko souvenir pasti akan bertemu dengan Matryoshka. Finally, we already arrived at Pavlov Castle and Volga Manor in Volga Manor, right? Okay, here is the appearance of the castle like this. It's a beautiful castle, especially on the winter season like this. Okay, very, very beautiful.
saudara-saudara sekalian, saatnya bagi kita untuk menuju ke Saint Nicholas Church. By the way, ini adalah cuma replika daripada Saint Nicholas Church. Saint Nicholas Church itu aslinya ada di Saint Petersburg di Rusia gitu ya. Nah, kemudian Saint Nicholas Church ini pernah dibangun di Harbin, cuma tahun 1966 itu pernah dihancurkan. Jadi kemudian tidak dibangun lagi kecuali daripada gereja replikanya ini ya. Jadi untuk menampilkan arsitektur ortodoks Rusia di Harbin dan mengenang bahwa gereja Saint Nicholas ini pernah berdiri di Harbin gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita sedang memasuki daripada ruang ibadah utama, atau kalau dalam Kristen Ortodoks itu namanya nave. Itu adalah ruang utama tempat jemaat berkumpul untuk berdoa dan mengikuti misa. Nah, nave ini tidak ada tempat duduknya ya. Jadi mengikuti misanya itu sambil berdiri ya. Nah, kalau Anda lihat dinding-dinding itu adalah namanya ikonostasis. Ikonostasis itu adalah dinding yang penuh dengan ikon-ikon suci yang memisahkan altar dari area jemaat gereja, gitu ya. Ini biasanya dihiasi dengan lukisan atau ikon-ikon ortodoks yang menggambarkan Kristus, Bunda Maria, dan para santo. Jadi kalau Anda lihat sekeliling daripada gereja Saint Nicholas ini, itu banyak sekali relik-relik atau benda-benda suci atau bahkan lukisan-lukisan yang menggambarkan daripada tokoh-tokoh kekristenan, yang pasti Tuhan Yesus dan Bunda Maria gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, by the way, ini adalah Ortodoks Rusia ya, Ortodoks Rusia. Jadi sebenarnya aliran Ortodoks itu ada dua, ada Ortodoks Timur yang seperti Ortodoks Rusia, Ortodoks Yunani, Ortodoks Konstantinopel, itu Ortodoks Timur. Dan ada Ortodoks Oriental. Nah, Ortodoks Oriental itu seperti Ortodoks Syria gitu ya, toh. Ortodoks Koptik di Mesir. Oke, nah ini kita sedang memasuki bagian altar ya. Altar atau sanctuary itu adalah tempat suci yang di belakang ikonostasis yang hanya dapat dimasuki oleh pendeta dan asisten gereja ya. Nah, tapi ini saya bisa masuk karena ini kan sudah bukan difungsikan sebagai gereja ya, tapi sebagai replika gereja. Nah, ini ada menorah ya. Menorah itu adalah 7 kaki dian. Jadi kalau kita hitung ada 7 kaki dian. Ada relik seperti itu, dan kemudian ada replika daripada kitab suci dan salib yang di tengah itu kalau nggak salah mesbah ukupan ya. Tapi seperti itu. Ada gambar-gambar orang-orang suci, para santo gitu ya. Nah, ini tirainya seperti ini yang memisahkan tadi. Jadi di belakang tadi itu adalah ikonostasis ya, yang dinding penuh dengan ikon suci itu seperti itu. Nah, ini adalah sisi sayapnya yang penuh dengan lukisan-lukisan yang menceritakan sejarah daripada gereja Saint Nicholas ini seperti apa gitu ya. Nah, ini foto-fotonya seperti ini. Oke, nah ini kita sedang memasuki area kembali ke namanya nave tadi. Jadi ruang ibadah utama seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan ikonostasis ya, yang di sebelah kanan itu ya. Nah, ini ya, dinding-dindingnya penuh dengan lukisan-lukisan para santo, Kristus, Bunda Maria, dan juga ada relik-relik seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat yang di bagian sini ini adalah namanya Salon Pushkin. Jadi bangunan Salon Pushkin. Nah, Salon Pushkin ini apa? Ini rumah daripada Pushkin, itu suatu penyair kuno daripada orang Rusia gitu ya. Nah, ini kelihatannya ini terkenal sekali sehingga
ada dibuatkan semacam bangunan untuk memperingati daripada Pushkin gitu ya. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi ini bangunannya bercita rasa arsitektur Rusia gitu ya, dengan atapnya yang ciri khas berwarna hijau toska seperti itu. Kalau ini adalah bagian dalam daripada Pavlov Castle. Ini benar-benar sangat-sangat megah sekali ya. Interiornya ya super mewah, modelnya kayak ini guys. Benar-benar istana Pavlov Castle. Luar biasa nih ya.